pengumuman. Sedikit biodata saya, ya seperti tadi sampaikan pengumuman, saya Abdul Farid Hasan. Saya biasa dipanggil Farid. Ya, kadang-kadang saya pernah kuliah di Bandung, waktu itu saya sering dipanggil sama orang Sunda. Kalau ada orang Sunda di sini, mohon maaf ya. Saya sering dipanggil Farid, jadi F itu diganti P. Kadang saya merasa terganggu dengan itu. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa familiar. Saya biasa dipanggil. Jabatan saya saat ini sebagai salah satu kabak di Biro Pengadaan. Saya juga bergabung di YAPI, Provinsi Maluku Utara, dan dipercaya ketua. Saya juga fasilitator. Jadi fasilitator ini seperti trainer. Beda skill dengan fasilitator lebih cenderung pada fasilitasi diskusi. Saya juga mediator pengadaan barang jasa. Ketika Bapak Ibu mendengar kata mediator, ya di situ pasti ada sengketa. Ya. Saya juga mediator pengadaan, misalnya ada sengketa, maka akan diselesaikan dengan mediasi. Jadi saya semakin banyak sengketa kontrak, semakin banyak orang bersengketa, saya semakin senang. Nah, saya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan. Saya juga anggota Fakti. Mungkin itu sekilas terkait dengan saya. Silakan teman-teman, Bapak Ibu yang ingin menghubungi saya lewat WA, silakan. Ada tercantum di bawah slide ini. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu sekilas. Saya pun tidak bisa, kayaknya banyak sekali partisipan ya, sekitar berapa nih? Saya tidak bisa kelihatan. Cukup banyak ya. Saya tidak mungkin mengenal satu persatu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir ini niatnya adalah untuk belajar terkait khusus untuk sertifikasi pengadaan barang jasa. Ya, oke, saya mulai. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita bahas soal, saya harus menyampaikan skema penilaian. Skema penilaian ujian sertifikasi itu bentuk soalnya ada 3. Ada benar salah, ada pilihan ganda, ada pilihan ganda yang sifatnya studi kasus. Jadi benar salah jumlahnya 25 soal, pilihan ganda 55 soal, sementara yang studi kasus 10 soal. Nah, masing-masing bentuk soal itu memiliki bobot. Jadi misalnya benar salah itu bobotnya 2, pilihan ganda bobotnya 3, sementara untuk studi kasus bobotnya 4. Kalau dijumlahkan benar semua, Bapak Ibu punya nilai 255. Ya, dari batasan untuk bisa lulus, Bapak Ibu harus sampai passing grade-nya adalah 167. Ya, jadi kemarin saya sudah mendengar berbagai macam tips yang disampaikan oleh para narasumber sebelumnya yang luar biasa. Ada Pak Dr. JJ, ada Pak Takdir, ada Bu Aisyah. Ya, semua sudah menyampaikan tips bagaimana bisa lulus. Nah, misalnya kemarin Pak JJ mengatakan bahwa alangkah baiknya ketika ujian, Bapak Ibu menyelesaikan yang pertama adalah studi kasus. Karena bobot nilainya besar. Bu Aisyah menyampaikan bahwa kalau bisa lebih baik pilihan ganda duluan, karena dia jumlah soal paling terbanyak. Jika benar semua, nilainya sudah 165. Nah, menurut saya, setiap orang punya cara berbeda-beda untuk menghadapi ini. Jadi setiap orang kan mengetahui potensi dirinya. Ya, kalau saya pribadi, saya ujian pertama kali sertifikasi itu pada tahun 2006. Saya juga tidak ikut pelatihan, jadi langsung ujian. Jadi bukan saya menyarankan supaya Bapak Ibu tidak ikut pelatihan, tidak. Bapak Ibu harus ikut pelatihan. Saya kebetulan waktu itu, mungkin kebetulan ya, salah milih, kebetulan lulus waktu itu. Nah, jadi menurut saya adalah untuk lulus, pertama itu adalah belajar Perpres, baca Perpres 16, karena soal yang saya temukan sepanjang tryout ini dan sepanjang sertifikasi diadakan itu tidak pernah keluar dari Perpres 16. Bahkan tidak ada soal yang begitu teknis. Misalnya peraturan lembaga, LKPP, turunan dari Perpres 16, atau peraturan Menteri PU, Permendagri, itu tidak ada sama sekali di situ. Jadi Bapak Ibu, pure itu adalah Perpres 16. Nah, untuk itu,
kuncinya adalah pada TPS 16, sehingga Bapak Ibu harus tahu struktur dari TPS 16 dulu. Ini kan bukunya tebal ya. Saya berharap Bapak Ibu sudah punya buku perpres yang hard copy. Nah itu kan tebal, kita tidak mungkin bisa hafal satu persatu. Tapi kita bisa paham substansinya. Oleh karena itu kita perlu ada map. Nah ini struktur perpres 16. Itu ada 15 bab dan 94 pasal. Kita tidak mungkin bisa menghafal semuanya. Tidak akan mungkin kita bisa menghafal pasal per pasal. Tapi kita bisa mengetahui substansinya. Tidak akan bisa kita tahu ini katanya apa ya. Tidak akan mungkin kita tahu. Tapi kita akan familiar ketika kita terus membaca. Ada benang merah yang kita bisa ambil di sini. Jadi misalnya Bapak Ibu mau ujian, itu buat kalau ada buku hard copy, itu dibuat tanda. Misalnya bab 1, itu dia bicara ketentuan umum. Nah, ketentuan umum itu adalah pengertian-pengertian. Misalnya definisi-definisi, misalnya pengadaan barang jasa adalah apa? Jasa konsultasi adalah apa? Pengadaan barang adalah apa? Kontrak adalah apa? Itu ada di ketentuan umum. Jadi kalau ada pertanyaan yang misalnya pengadaan barang jasa adalah, nah itu pasti ada di ketentuan umum. Tinggal dibuka. Biar lebih mempermudah Bapak Ibu ketika mau menjawab. Begitupun di bab 2 ada tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika. Misalnya ada pertanyaan yang misalnya salah satu prinsip pengadaan adalah, itu pasti ada di bab 2. Jadi mudah sekali sebenarnya, asal sudah dibuat tanda. Dan itu saya lakukan dulu waktu masih Kepres 80. Dan sangat efektif. Saya berharap Bapak Ibu bisa membuat seperti itu. Lagi yang paling penting adalah dimulai dengan nawaitu, dengan niat. Oh ya, saya belajar, saya dulu sini, saya akan untuk yang baik. Ya. Kenapa? Kadang-kadang saya pernah bertanya kepada teman-teman yang mau mengikuti motivasinya. Ya, ada beberapa orang yang motivasinya baik, tapi ada juga orang yang menurut saya keliru motivasinya adalah, oh ya, kan dengan ya namanya sebenarnya itu saya mengabdi. Bapak Ibu bisa ada bab 1 sampai bab 15, itu semua di dalamnya soal-soal itu pasti di dalam sini. Tidak akan keluar dari sini. Yang ada soal-soal ya. Dari Andra tadi berita itu ada yang benar semua. Ada, Pak. Ada ya? Oke, baik. Ya, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, ini terkait dengan Bapak Ibu yang baru bergabung. Ini pertanyaan ini sudah muncul di pretest. Jadi kita setelah tadi ada lakukan tes dan hari ini malam ini kita membahas jawaban dan kita mengembangkan itu. Ya, jadi bisa yang benar semua bisa membantu saya untuk membaca pertanyaan ini. Biar aja, Pak. Silakan. Biar saya saja yang baca supaya lebih tertib. Oke, baik, Pak Numan, siap. Ya, pertanyaan pertama, pokja pemilihan dan pejabat pengadaan wajib dijabat oleh pengelola pengadaan barang jasa paling lambat 31 Desember 2020. Benar atau salah? Ya, ini jawabannya tadi ada yang jawab benar kan? Ya, baik. Kenapa benar? Dasarnya adalah karena ini pertanyaan seperti ini saya sampaikan bahwa karakteristik pertanyaan soal ujian kalau seperti ini sangat textbook. Dia sangat textbook. Jadi lihat pertanyaan dengan pasal. Tidak ada yang berbeda. Ya, yang berbeda hanya sebagaimana dimaksud. Tapi poinnya, pokoknya pemilihan pejabat pengadaan wajib dijabat oleh pengelola pengadaan barang jasa. Paling lambat 31 Desember 2020. Nah, kalau soal-soal yang sifatnya adalah kapan itu paling lambat, kemudian kapan wajib, itu ada di ketentuan paling belakang, ketentuan apa lain-lain. Jadi kalau sifatnya sudah bukan teknis itu pasti di belakang. Jadi biar yang mempermudah Bapak itu ketika lupa atau saat mau membaca pertanyaan, wah ini saya tidak pernah belajar itu dia biasanya ada di belakang.
Seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, soal sertifikasi itu banyak sifatnya menjebak. Walaupun dia textbook ya. Jadi misalnya saya coba mengganti pertanyaan ini. Ya, misalnya saya coba ganti pertanyaan. Nah, Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan atau pengadaan barang jasa paling lambat 31 Desember 2020. Apa jawabannya? Benar apa salah? Benar. Ya. Salah. Oke, yang jawab benar. Benar. Salah. Oke. Nah, ini yang saya bilang. Jebakan. Banyak karakteristik pertanyaan-pertanyaan sifatnya jebakan. Ya. Anda lihat pasal 88 itu dia bicara pokja pemilihan dan pejabat pengadaan sampai 30 Desember 2020. Ini dia merubah. Coba lihat soal yang berikut tadi, pokja pemilihan atau pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen. Ya. Ini jawabannya adalah salah. Salah. Nah, kenapa salah? Karena ada pejabat pembuat komitmen. Ya. Pejabat pembuat komitmen. Ya, karena pejabat pembuat komitmen tidak wajib pada 31 Desember 2020. Hanya Pokja dan pejabat pengadaan. Nah, ini saya bilang Bapak Ibu, kali baca soal itu karakteristik soal itu banyak sifatnya menjebak. Banyak sekali sifatnya menjebak. Dan yang saya contohkan ini pernah keluar saat saya pernah ikuti ya ujian sertifikasi waktu itu soalnya. Dan soalnya seperti ini. Banyak yang terjebak, oh ini benar lah, cuma lihat pokoknya pemilihan 31 Desember 2020, ya ini benar. Padahal ada pernyataan pejabat membuat komitmen. Jadi Bapak Ibu perlu hati-hati, perlu fokus, dan jangan terlalu panik lah dalam menghadapi soal. Jadi santai saja, pasti akan bisa saya yakin. Karena soal-soal itu textbook, sangat textbook. Tidak ada analisa yang itu dalam. Misalnya saya juga ganti pertanyaan seperti ini. Pejabat pengadaan wajib dijabat oleh pengelola pengadaan barang jasa paling lambat 31 Desember 2020. Ini benar apa salah? Benar. Ya. Karena tidak ada pokja. Walaupun tidak ada pokja, karena bahasanya pokja pemilihan atau ya. Atau pejabat pengadaan wajib dijabat. Ya, oke. Berarti bisa paham karakteristik soal sertifikasi seperti ini, sifatnya banyak menjebak. Ya, jadi baca soal dengan teliti, lihat, oh ya ini tanggal berapa, oke tanggalnya sama, tapi kok ini pokja pemilihan, ada pejabat komitmen, ya salah. Kalau cuma pejabat pengadaan, ya benar dong, karena pejabat pengadaan salah satu yang juga. Ya, jelas ya sampai sini? Oke, mudah-mudahan yang tadi menjawab ya, bisa benar, yang tadi gak keliru, mohon di. Oke ya, saya ke pertanyaan kedua. Masih dalam skema benar salah. Pak Numan, silakan. Pertanyaan kedua, pasca kualifikasi pada pelaksanaan pemilihan tender pada pengadaan barang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur. Benar atau salah? Nah, ini benar apa salah? Saya minta salah satu untuk bisa menjawab lah, biar ada interaksi. Ya, Ibu Yanti? Benar. Benar ya? Benar. Oke, baik. Ya, benar. Nah, di sini membaca soal itu kan ada keywordnya. Seperti Pak Mr. JJ ngomong bahwa soal itu ada keywordnya. Kita harus lihat keywordnya. Ini pasca kualifikasi. Kalau ada soal yang katanya pasca kualifikasi, itu pasti sifatnya tender atau seleksi untuk perorangan. Ya. Jadi kalau sudah baca pasca kualifikasi pada pelaksanaan tender, oh ini berarti sudah bukan seleksi badan usaha, seleksi perorangan. Nah, kenapa menggunakan metode sistem gugur? Ya di pasal 44 ayat 4. Kualifikasi pada pasca kualifikasi itu dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan sistem gugur. Ya, jadi Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan sedikit ya. Dalam
metode kualifikasi itu ada prakualifikasi dan ada pasca kualifikasi. Nah, untuk pasca kualifikasi itu sudah pasti untuk dilaksanakan untuk tender pengadaan barang, konstruksi, jasa lainnya yang sifatnya tidak kompleks, dan seleksi jasa konstruksi perorangan. Nah, bagaimana cara kualifikasinya? Ya, dia menggunakan penawaran, jadi evaluasi kualifikasinya itu menggunakan metode sistem gugur. Nah, kita lihat bagaimana dengan prakualifikasi sebagai tambahan untuk Bapak Ibu biar tidak bingung apa itu pra dan apa itu pasca. Nah, lihat perbedaan. Kalau prakualifikasi, ya itu dia untuk pengadaan barang juga, untuk konstruksi juga, untuk jasa lainnya juga. Tapi sifatnya yang kompleks. Ya. Dia juga seleksi jasa konsultasi untuk badan usaha. Jadi kalau ada soalnya pasca kualifikasi, Bapak Ibu ingat, kalau ada pasca kualifikasi soal itu pasti itu untuk pengadaan barang yang sifatnya tidak kompleks. Tapi kalau prakualifikasi itu pasti pengadaan barang yang sifatnya kompleks atau seleksi badan usaha atau penunjukan langsung. Jadi Bapak Ibu harus memahami itu, bukan cuma sekedar menghafal, tapi konsepnya harus paham supaya ketika soal-soal yang diputar sebagai manapun juga direkayasa mau dijebak. Saya pernah bertanya kepada salah satu mantan kepala Pusdiklat LKPP Ibu Soeharti. Saya bilang, Ibu Soeharti, kenapa banyak pertanyaan-pertanyaan di sertifikasi sifatnya menjebak? Beliau bilang bahwa ya harus sifatnya menjebak karena teman-teman itu dilatih di suatu saat nanti ketika lulus Bapak Ibu dan dipercayakan sebagai pelaku pengadaan, Bapak Ibu akan dihadapi dengan banyak situasi-situasi yang penuh jebakan. Jadi kita diberi bekal dari awal untuk teliti, jangan salah mengambil keputusan, bagaimana mengendalikan diri. Jadi dilatih seperti itu. Ada nuansa itu yang harus kita petik dari banyak sosok yang sifatnya jebakan. Jadi paling utama adalah tahu substansi. Bagaimana cara tahu substansi? Ya harus membaca dan berlatih latihan soalnya. Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Oke, silakan Pak Numan. Pertanyaan nomor 3. Tender garing seleksi internasional dapat dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas 50 juta rupiah. Benar atau salah? Salah. 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 Oke, ya, memang salah ya. Kenapa salah? Ya, kita lihat. Harusnya 25 miliar. Wih, hebat sekali. Luar biasa. Ya. Ya, jadi Ya, harusnya 50 miliar. baik. Jadi pasal 63 itu mengklaster itu. Jadi kalau tender atau seleksi internasional itu ada batasan-batasannya. Untuk pekerjaan konstruksi di atas 1 triliun. 1 triliun. Ya, di atas 50 miliar, jasa lainnya juga jasa konsultan. Dan ada juga salah satu namanya pengadaan barang jasa yang dibiayai oleh lembaga penjamin kredit ekspor. Itu tidak memiliki ya. Jadi kalau saya ganti pertanyaannya seperti ini ya. Ibu Yanti tadi yang menjawab ya. Misalnya saya ganti pertanyaan. Tender seleksi internasional dapat dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak 5 miliar. Salah, Pak. Salah. Salah, Pak. Benar apa salah? Ingat ya? Jadi begini saya bilang. Jadi harus lihat karakteristik soal. Ini kan paling sedikit kan bahasanya. Bisa saja ada pertanyaan yang dia rubah paling banyak. Ada juga pertanyaan seperti itu. Jadi perhatikan nilai bahasa di depannya, ini paling sedikit di atas 50 juta. Kalau dia ganti misalnya, paling banyak di atas 50 juta misalnya. Benar. Ya, jadi harus diperhatikan soal-soal. Ada keyword di situ yang harus dilihat ya. Balik-balik. Ya, saya yakin kalau nanti membaca, ini karena saya bicara, mungkin tidak tangkap, tapi kalau membaca langsung saya yakin saya pasti bisa. Karena konsepnya sudah tahu. Tinggal fokus saja.
Jadi ya. Oke ya, saya lanjut pertanyaan keempat ya. Tapi Ya, silakan. Ya, di dalam menganalisa soal ini juga kan butuh waktu, Pak. Sementara waktu yang diberikan juga kan sangat terbatas. Ya. Itu yang mungkin kesulitan bagi kami dalam menjawab soal-soal. Ya. Ya, saya pahami itu karena memang ya makanya saya bilang tadi adalah harus fokus. Bayangkan ya, 90 menit jadi 120 menit ya kalau tidak salah. ya, 120 menit 90 pertanyaan. Kalau kita bagi satu pertanyaan itu 1,3 menit lah. Ya, kalau dengan waktu itu dengan 90 soal. Coba bayangkan kalau 120 menit kita buka buku 50 menit ya kan. Juga kan bisa saja berpotensi kita tidak bisa menjawab semua. Nah, jadi Bapak Ibu saya yakin bisa mengetahui diri sendiri, oh ini saya kelemahannya di mana, oh ini saya masih belum paham terkait dengan struktur, saya batasi itu, cara bukanya bagaimana, bagaimana agar supaya lebih mudah saya mungkin diberikan itu apa warna-warni. Memang gitu kan, sangat tantangan. Kemudian saya berharap ya, kemudian Ibu bisa punya tips sendiri. Ya. Saya yakin, kalau Ibu saya yakin dari wajahnya kelihatan pasti lulus. Insya Allah, amin. Banyak sekali saya lihat sini wajah-wajahnya bisa lulus semua. Oke, Pak Numan silakan. Pak, ya. Pertanyaan 4. Kementerian garing lembaga, garing pemerintah daerah dan LKPP memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang, garing jasa, produksi usaha kecil dalam katalog elektronik. Benar atau salah? Benar. Benar. Benar, tapi butuh penjelasan dulu, Pak. Ya, sebenarnya ya Bang, banyak karakter soal-soal ini ya apa textbook ya, sangat textbook. Memang kadang-kadang susah kalau kita tidak hafal tempatnya. Tapi kalau trik saya kalau seperti ini, pertanyaan seperti ini yang saya blank begitu, tidak tahu ya. Yang saya blank ini saya tidak pernah baca. Saya paling biasanya melewati dulu. Terus yang kedua, kalaupun sudah habis soal jalan sudah selesai, saya balik ke nomor itu. Ketika saya tidak paham, tidak tahu, ya saya hanya lihat, oh ini pertanyaan sifatnya umum atau tidak. Ya kalau sifatnya umum, logika kita yang pakai adalah logika umum. Ya ini pasti kan pernyataan positif, ya. Ini pernyataan positif. Peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang jasa produk usaha kecil dalam katalog elektronik. Kalau Bapak Ibu tahu pengadaan, kebijakan pengadaan, pasti ini pasti benar. Walaupun kita tidak hafalnya, begitu. Ini pernyataan positif, ya. Pernyataan positif. Kecuali yang sifatnya filosofis, misalnya kebijakan pengadaan barang jasa. Salah satu kebijakan pengadaan barang jasa adalah bla bla bla. Itu sifatnya filosofis. Itu pasti diatur. Tapi ini sifatnya umum, ya. Logik saya seperti itu. Ya. Tapi ternyata sekali lagi saya bilang soal ini sama persis dengan salah satu soalnya Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah dan LKPP. Sementara di pasal 65 dia balik LKPP dan Kementerian Lembaga. Ini sifatnya adalah coba untuk menjebak kita. Ya. Ada beli apa? Ada beli. Ya. Oke, saya lanjut. Oke, baik. Ya, pertanyaan nomor 5. Dalam penyusunan spesifikasi teknis garing KK dimungkinkan penyebutan merek terhadap suku cadang. Benar atau salah? Benar. Berarti ini sudah saya yakin dan percaya pasti lulus nih sebagian besar karena semuanya jawabnya benar ya. Ya ini pertanyaan yang sifatnya pasti kita bisa hafal ya kalau bisa pikir. Ada gambaran lah. Ya, jadi kalau penyusunan spesifikasi, kalau misalnya soalnya terkait dengan penyusunan, maka itu ada di bab perencanaan pengadaan. Jadi pasti ada di situ. Sifatnya masih menyusun, mau merencanakan. Ya, di situ dalam pasal 19 menyatakan bahwa
spek dimungkinkan merek terhadapnya komponen, suku cadang, Bagian dari suatu ya, sistem. ya sampai poin E ya. Jadi Barang jasa dalam katalog, ya, barang jasa pada titik cepat. baik. Jadi Bapak Ibu bisa saja pertanyaan dirubah dalam perhitungan spesifikasi teknis atau KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap suku cadang, terhadap yang lain misalnya, terhadap calon pemenang misalnya. Ini kan bisa saja terjadi seperti itu. Jadi paham konsepnya. Oh, kalau spek itu bisa saja dimungkinkan satu komponen barang jasa disebutkan, suku cadang disebutkan, bagian dari sistem yang sudah ada. Ya, ini kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Takdir, kalau tidak salah ya, bagian sistem sudah ada. Katalog elektronik yang tercepat ya. Ya, untuk saya pengen menjelaskan panjang lebar, tapi menurut saya kita batasi sampai sini dulu. Textbook saya dulu. Ya, nanti insya Allah Bapak Ibu sudah lulus, memang ada textbook ya. Ya, Pak Numan kan, Pak Numan juga sudah tidak semudah itu ya kata teman-teman sekarang, tidak semudah itu Ferguson ya, ada bahasa. Oke, kita lanjut Ya, kita lanjut pertanyaan ke nomor ya, 6. pilihan ganda ya. Ya, pertanyaan nomor 6. Untuk kontrak tahun tunggal, pengadaan pekerjaan pembangunan jembatan penyeberangan senilai 20 miliar, uang muka yang dapat diberikan kepada penyedia usaha kecil ialah, ini Pak, B. B. A 4 2 miliar, B 4 miliar, C 6 miliar, D 8 miliar. 4 miliar. Berapa? 4 miliar. Oke, ada yang lain selain Ibu Yanti siapa tadi? Saya lihat ada suara wanita. Soalnya, kalau malam dengar suara wanita tuh seperti ada 4 miliar. Oke. 2 miliar. Ya. 4 miliar 20%, Pak. Oke, baik. Paham ya. Di pasal 29 itu dia mengatur terkait dengan uang muka. Paling tinggi 30% bagi nilai kontrak untuk usaha kecil, paling tinggi 20% dengan kontrak usaha kecil dan penyedia jasa konsultan, dan paling tinggi 15% dari nilai kontrak. Nah, Bapak Ibu, jika pertanyaannya berhubungan dengan uang muka, itu keywordnya ya, kata kuncinya pertama itu lihat jenis kontraknya apa, tahun tunggal apa tahun jamak, itu satu. Yang kedua, lihat jenis pekerjaannya, ya. Ini pembangunan jembatan, lihat nilainya dan lihat klaster penyedianya. Ini kan jelas, oh kontrak tahun tunggal, ya. Oh berarti bukan 15%. Oh ini untuk pembangunan jembatan, oh ini untuk usaha non kecil, ya pasti 20%. Ya, jadi sederhana saja, lihat karakter soalnya, kontraknya pasti disebutkan dalam soal itu, pasti disebutkan kontrak jenisnya apa, tahun tunggal apa tahun jamak. Jadi itu yang harus dilihat ketika ada soal yang berhubungan dengan pertanyaan terkait dengan uang muka. Namun sebenarnya pertanyaan ini menurut saya ya, ini menurut saya jawabannya ini ngambang. Tapi karena ini diberikan menjawab ya saja 4 miliar, tapi ada jawaban lain menurut saya. Tapi nanti kita bahas pada diskusi kita. Yang jelas bahwa lihat saja, lihat, oh ini non kecil, ya kalau non kecil pasti 20%. Kalau tidak ada kata non kecil, ya pasti 30%, sepanjang itu tahun tunggal. Ya, itu seperti itu ya, kalau pertanyaan terkait dengan uang muka. Oke, kita lanjut. Nah ini penghitungannya 20 miliar dikali 20%, dapatnya 4 miliar. Oke. Ya, soal nomor 7. Pengadaan kajian pembentukan virtual library dengan nilai 90 juta rupiah menggunakan bentuk kontrak, A. Kwitansi, B. Surat perintah kerja, C. Surat perjanjian, D. Surat pesanan. DSPK. 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 Perintah kerja. Baik. Luar biasa. Saya pikir sudah paham konsepnya berarti ya. Jadi ini hanya saya sampaikan lagi. Nah, kalau soalnya sifatnya menanya kayak tadi uang muka, dalam pertanyaan
kayak seperti bentuk kontrak, itu lihat juga karakter paket. Paketnya apa? Pengadaannya apa? Apakah pengadaan barang, ataukah konstruksi, atau jasa lainnya, atau konsultansi. Nah, saya ingin tanya, kalau pengadaan kajian pembentukan virtual library, itu termasuk jenis pekerjaan apa? Jasa konsultansi. Konsultansi. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tips ya, trik ya, ketika ada paket pekerjaan, misalnya ada pengadaan, kajian, pembentukan virtual library. Kalau ada kata kajian di depannya, ada kata studi di depannya, ada kata perencanaan di depannya, ada kata pengawasan di depannya, itu pasti konsultan. Ya, sederhananya seperti itu. Jadi kalau misalnya pengadaan, studi, ya misalnya studi, ada studi apalah, ada perencanaan pembangunan jembatan, ada perencanaan di depan, itu pasti jasa konsultan. Ya, seperti itu. Dan lihat nilainya, setelah lihat jenis pekerjaannya, lihat nilainya berapa. Ini termasuk konsultan dengan nilai 90 juta. Kita lihat ketentuan di pasal 28 bahwa lihat surat perintah ya SPK itu untuk kita lihat jasa konsultan. Ternyata jasa konsultan itu di bawah 100 juta dia SPK. Ya. Dia tidak ada bukti pembelian, tidak ada kwitansi. Ya. Dia semua SPK. Ya. Jadi Bapak Ibu pelajari saja ini, tabel ini, saya yakin percaya pasti ada soal yang keluar dari kajian. Saya yakin percaya pasti akan ada soal seperti itu. Saya coba ganti pertanyaan misalnya ya. Misalnya saya coba ganti pertanyaan. Pembangunan jalan lingkungan ya, dengan nilai 45 juta menggunakan bentuk kontrak apa? Kwitansi. SPK. Surat SPK. Surat perintah kerja. SPK, Pak. Karena Kwitansi. kecil dari 200 juta. Oke. Karena pekerjaan konstruksi. Ya, bagus. Ya seperti itu ya. Jadi untuk bukti pembelian dan kwitansi itu untuk konstruksi dan konsultan tidak ada. Ya, ingat itu saja. Tapi kalau untuk pengadaan barang dan jasa lainnya itu ada. Ya, ada 10 juta untuk pembelian, juta. Ya, mungkin seperti itu. Jadi saya kira percaya bentuk kontrak itu selalu saja keluar di pertanyaan karena memang ini yang jadi biasanya di pertanggungjawaban Bapak Ibu ketika mengelola pengadaan. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Silakan Pak Numan. Ya, siap. Pertanyaan nomor 8. Harga perkira sendiri digunakan sebagai A. Menentukan harga satuan timbang. B. Menentukan nilai jaminan penawaran. C. Menentukan uang muka. D. Alat untuk menilai kewajaran harga. D. Alat untuk menilai kewajiban. Luar biasa ya. Ya, jadi ketentuan HPS itu ada di pasal 26. Bapak Ibu itu ketentuan HPS dijelaskan. Ini saya ambil di ayat 5 saja. Nah, harga perkiraan sendiri digunakan menentukan harga satuan timbang, menentukan nilai jaminan penawaran, menentukan uang muka, alat untuk menilai kewajaran harga. Nah, itu lihat jawaban-jawabannya itu banyak juga jebakan. Ya, alat untuk kewajaran harga ada menentukan nilai jaminan penawaran. Sementara di poin C 26 ayat 5 huruf C itu nilai pelaksanaan. Jadi dia selalu pertanyaan itu dia selalu sisipkan sesuatu kata yang berubah dari pasal itu. Jadi itu saya bilang harus diperhatikan dengan tekanan waktu banyak butuh ketenangan. Kuncinya pada ketenangan menurut saya. Dan tentunya kita ada punya sedikit pemahaman pasal-pasal yang bisa tahu substansinya. Oke, saya pikir ya. Kita lanjut ke pertanyaan 9. Ya, pertanyaan nomor 9. Tugas PPK dalam persiapan pengadaan barang jasa ialah A. Menetapkan dokumen pemilihan. B. Menetapkan spesifikasi teknis. C. Menetapkan organisasi pengadaan. D. Menetapkan rencana umum pengadaan. B. Menetapkan spesifikasi teknis. Ya Bapak Ibu, ini tugas PPK jelas ya. Kalau ini pasti Bapak Ibu pasti
sudah paham, dan ini pasti keluar. Saya yakin percaya tugas PPK, soal terkait tugas PPK itu pasti keluar. Ya, ini di pasal 8, nanti Bapak Ibu silakan baca. Itu banyak tugas PPK, ya, salah satunya adalah menetapkan spek teknis. Nah, kalau menetapkan dokumen pemilihan, itu pelaku pengadaan siapa yang punya tugas itu? Pokja. Pokja. Kalau menetapkan organisasi pengadaan, PA. Ya. kalau menetapkan Menteri. RUP, PA. 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 ya. Jadi saya berharap yang menjawab ini mewakili semua ya. Amin. Amin. Ya, kuncinya cuma di membaca saja kok, tidak menganalisis kayak kimia ditambah-tambah. Tidak juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-10. Ya, pertanyaan 10. Salah satu ketentuan dalam keadaan kahar ialah A. Pelaksanaan kontrak tidak dapat diberhentikan. B. Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, pihak tidak dapat melanjutkan perubahan kontrak. C. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati tahun anggaran. D. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam dokumen pemilihan. C. Jawaban C. Perpanjangan C. waktu. Perpanjangan waktu untuk melewati tahun anggaran. Charlie. Ya, betul C. Ya, prinsipnya di pasal 55 yang mengatur keadaan kahar. Ambil dari Bapak Badeng itu kan. Di pasal 55 itu jelaskan bahwa perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran. Ya, misalnya ya seperti sekarang saat ini kita menghadapi COVID, ya, banyak efeknya kepada pelaksanaan kontrak. Beberapa kali saya sudah banyak masukan dari teman-teman PK yang punya skema untuk lewat tahun anggaran, tapi masih dalam tahap diskusi. Pasal yang ini yang memberikan ruang, negara memberikan ruang kepada kita. Kalau ini keadaan kahar, dan kita tahu persis COVID ini salah satu keadaan kahar, ya. Nah, itu nanti kita bicarakan lebih teknis. Jelas bahwa salah satu ketentuan dalam keadaan kahar itu kontrak dapat diperpanjang, penyelesaian kontraknya melewati tahun anggaran. Tentunya ada mekanisme khusus kita bicarakan pada diskusi-diskusi yang lain. Tapi tahu konsepnya seperti itu saja. Kalau ada keadaan kahar, ya perpanjangan waktu bisa melewati tahun anggaran. Ya. Pelaksanaan kontrak tidak dapat diberhentikan. Coba lihat di pasal 55 ayat 1. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan. Lihat Dapat dihentikan. di opsi A, dia taruh tambah kata tidak di situ. Ya. Dia menjebak gitu. Kalau kita fokus, yakin percaya pasti kita jawab A. Ya. Karena ada kata tidak di depan. Bedanya di tidak. Ya, ada kata yang dia masukkan yang mengubah substansi arti itu. Ya. Pertanyaan nomor 11. Ya, nomor 11. Kriteria keadaan tertentu untuk penunjukan langsung diantaranya. A. Lanjutan sewa gedung, garing kantor pada tahun anggaran berikutnya. B. Merupakan kebutuhan operasional kementerian, garing lembaga, garing perangkat daerah. C. Pengadaan barang atau jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara. D. Pekerjaan pembangunan gedung sekolah dasar. C. Pengadaan barang atau jasa yang bersifat rahasia. Memang kalau kita lihat ya, di pasal 38 itu mengatur ya kriteria penunjukan langsung. Jadi untuk penunjukan langsung, ingat pasal 38, di situ mengatur terkait. Kriteria keadaan tertentu untuk penunjukan langsung itu meliputi, ya ada beberapa poin ya. Salah satunya bersifat rahasia. Kalau kita jawab poin A, lanjutan sewa gedung kantor pada tahun anggaran berikutnya, sebenarnya ini juga bisa dikategorikan sebagai penunjukan langsung ya. Tapi klausul yang lain yang menyatakan lebih teknis, ini pengadaan barang yang dikecualikan. Merupakan kebutuhan personal kementerian lembaga perangkat daerah, ini tidak bisa dikategorikan sebagai penunjukan langsung. Dan pembangunan gedung sekolah dasar, ini juga tidak bisa. Panjang bukan untuk darurat ya. Bahasanya pembangunan gedung sekolah dasar. Jadi banyak sekali kriteria, ada beberapa kriteria. Ya, Bapak Ibu silakan baca di pasal 38. Ya, ini sekitar ada 8 atau 9 ya, kalau tidak salah.
Ada juga pengadaan jagung, bibit jagung itu juga bisa dilakukan penyuntikan langsung. Karena sudah diatur oleh Perpres ini. Banyak sekali paket kriteria-kriteria yang bisa dilakukan dengan penyuntikan. Oke ya, saya lanjut ya. Ya, lanjut Pak. Pertanyaan nomor 12. Dalam seleksi jasa konsultan perencanaan, pembangunan gedung X dengan metode evaluasi kualitas dan biaya. Nomor 11. 11 dulu. Oke. 11. Sudah, Pak. Sudah tadi, Pak. Sudah tadi ya? Sudah. Oke. Ya, kita lanjut Pak. Pertanyaan nomor 12. Dalam seleksi jasa konsultan perencanaan, pembangunan gedung X dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, Pokja pemilihan harus melaksanakan proses prakualifikasi 2 file. Metode kualifikasi yang paling tepat ialah A. Sistem gugur, B. Sistem biaya selama umur ekonomis, C. Sistem gugur dengan ambang batas, kemudian D. Sistem pembobotan dengan ambang batas. D. Sistem pembobotan dengan ambang batas. Oke, baik. Luar biasa ya. Nah ini seperti tadi. Jadi Bapak Ibu, bahwa kalau seleksi prakualifikasi, ya itu pasti metode evaluasi kualifikasinya yang menggunakan prakualifikasi ya, itu menggunakan sistem pembobotan dengan ambang batas, ya, bukan dengan sistem gugur. Kayak pertanyaan tadi, ya, itu sistem gugur. Jadi Bapak Ibu harus memahami dulu. Nah, kalau dalam seleksi jasa konsultan, dia tidak menyebutkan perorangan, maka asumsi pertanyaan itu adalah untuk badan usaha, ya. Karena konsultan itu ada 2. Ada jasa konsultasi untuk badan usaha, ada jasa konsultan perorangan. Jadi kalau membaca seperti ini, ya, perencanaan pembangunan gedung X, ya, itu berarti tidak ada perorangan, berarti asumsinya adalah badan usaha. Sehingga kalau badan usaha untuk seleksi konsultan, metode evaluasi kualifikasinya pasti menggunakan pembobotan yang ambang batas. Ya. Paham ya sampai sini? Mudah-mudahan paham ya. Bisa mempelajari prakualifikasi seperti apa, bagaimana karakteristik prakualifikasi. Ya. Seperti itu ya. Kita lanjut ya. Ya. Pertanyaan nomor 13. Di bawah ini tidak termasuk dalam ketentuan dari pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan swakelola. A. Tim pelaksana melaporkan penggunaan keuangan terhadap pengguna anggaran secara berkala. B. Tim pelaksana melaporkan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala. C. Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada PPK. D. Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swakelola dengan berita acara serah terima. A. D. Ya. Ada yang jawab D ya? A ya, pertanyaan ini. Jawabannya A ya. Ya, referensinya di pasal 49. Jadi ingat, ada kata tidak di atas ya. Di bawah ini tidak termasuk ya. Tidak. Jadi yang bukan kan. Nah, Bapak lihat ya, pada poin A itu, kalau kita menghubungkan dengan pasal 49 ayat 1, dia mirip. Ada kemiripan di situ. Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala. Nah, sementara di poin A, yang membuat dia tidak termasuk karena apa? Karena Pengguna anggaran. terhadap Pengguna anggaran. pengguna anggaran. Ya, salahnya di situ. Dia melaporkan keuangannya harusnya kepada PPK, ya. Bukan PA. Ini semua karakteristik soal itu seperti ini. Hampir sebagian besar. Dia merubah waktu yang begitu soal 90 nomor diberikan waktu 20 menit, dan pasti di bawah tekanan. Sehingga harus berhati-hati lihat ini pengguna anggaran atau PPK. Nah, kalau di bawah poin C sama ya. Dan D juga ada di 9 ya. Poin C itu menyerahkan kepada PPK, sementara poin D diserahkan dengan berita acara. Ya. Oke ya, jelas ya. Jelas. Ya, nomor 14. Pengadaan barang yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha
yang mampu dapat melaksanakan tender cepat dalam hal A. Volume barang belum dapat ditentukan secara rinci. B. Metode evaluasi penawaran yang digunakan adalah metode sistem nilai. C. Spesifikasi barang belum dapat ditentukan secara rinci. D. Pelaku telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia. D. Pelaku aplikasi. D. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi kalau tender cepat, ya, soal yang karakteristiknya adalah tender cepat. Ya. Itu perhatikan, oh kalau tender cepat tuh hanya dua saja kriterianya. Satu, spek volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan dengan rinci. Yang kedua, pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem. Jadi dua kriteria ini saja, ya, teman Bapak Ibu partisipan, bahwa tender cepat itu salah satu metode pemilihan dari 5 metode digunakan. Jadi kapan tender cepat itu dilakukan? Itu dia harus memenuhi dua kriteria. Spek pekerjaan sudah dapat rinci. Kedua, pelaku usahanya sudah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja yang tingkat sikap. Jadi harus dia itu yang ada sudah harus terkualifikasi dalam sikap, dan spek dan volumenya pekerjaan sudah dapat. Jadi ketika Bapak Ibu dapat pertanyaan terkait tender cepat, ingat dua item ini saja, spek dan volumenya ditentukan secara rinci, pelaku usaha sudah terkualifikasi dalam sistem informasi. Soalnya yang saya dapat sepanjang yang saya baca tryout beberapa edisi tryout itu rata-rata seperti itu. Spek berbeda jauh. Dia berbicara tender cepat hanya pada dimensi-dimensi kriterianya saja. Ya, mungkin seperti itu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikut ya, Pak Numan. Siap. Ya, pertanyaan nomor 15. Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka A. PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. B. PA-KPA dapat memberikan kesempatan jika penyelesaian pekerjaan tidak melampaui tahun anggaran. C. PA-KPA dapat memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan walaupun tidak dituangkan dalam adendum kontrak. D. PPK memberikan surat peringatan tanpa melakukan adendum kontrak. A. PPK memberikan kesempatan media untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi ini textbook ya. Jadi logikanya kan begini, kalau masa pelaksanaan kontrak berakhir, ya, clue-nya ya, PPK menilai penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka diberikan kesempatan dong, ya kan? Ada proses keadilan di situ karena ada output yang diharapkan oleh pemerintah, ya, sepanjang dia benar-benar bekerja dan dia gagal bukan karena kesalahannya sendiri, ya itu diberikan kesempatan, ya, biar ada hasil. Nah, ini diatur di pasal 56, Bapak Ibu. Kalau bicara mengenai kontrak, ya, itu sudah bicara pada pelaksanaan. Jadi bab terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia, ya. Jadi Bapak Ibu silakan kalau pertanyaan soalnya sifatnya sudah ke kontrak, itu lihat silakan lihat di bab pelaksanaan pengadaan barang jasa. Dan itu sudah bicara. Jadi Bapak Ibu lihat pertanyaan ini di poin B itu dia bilang dapat memberikan kesempatan jika penyelesaian pekerjaan tidak melampaui tahun anggaran, ya. Mengatur bisa diperpanjang melalui tahun anggaran. Poin C juga harus dituangkan dalam adendum, itu tidak dituangkan. PPK memberikan surat peringatan tanpa melakukan adendum. Ini juga keliru karena harus ada adendum. Ya. Jadi semua jawaban opsi-opsi itu saya yakin percaya pasti punya kemiripan dengan pasal yang dalam, pasti. Tinggal Bapak Ibu fokus ketika ujian, insya Allah lihat clue-nya. Oh ini satu persatu penekanannya pada misalnya ini dapat, tidak lebih, tidak kurang. Nah, itu bahasa-bahasa itu yang perlu diperhatikan. Ya kan? Paling kurang, paling banyak, nah itu perlu diperhatikan. Karena itu biasanya menjebaknya di situ. Ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya bilang bahwa ada hard copy
buku perpres itu dibuat ada tanda lah, biar lebih mempermudah. Saya yakin percaya itu perpres yang dibuat tanda itu akan membuat Bapak Ibu percaya diri. Ya. Jelas ya? Ya, kita lanjut ke soal nomor 16. Ya. Uang muka untuk pekerjaan perencanaan gedung dengan nilai kontrak 200 juta ialah A. 50 juta, D. 20% dari nilai kontrak, C. 30% dari nilai kontrak, D. Tidak dapat diberikan uang muka. B. B. 20% dari nilai kontrak. Ya, ya. Jadi kenapa B? Ya. Jasa konsultansi. Kalau kita baca pada poin A, itu nilai kontrak untuk usaha kecil. 200 juta itu kan usaha kecil ya. Jadi Ya. 5 miliar itu kan usaha kecil. Kenapa tidak 30? Kenapa dia 20? Karena jasa konsultansi perencanaan gedung. Luar biasa. Ini yang bicara siapa ya? Saya tidak kelihatan. Soalnya suara ini membuat motivasi semakin malam semakin ini ya. Orang yang sudah lulus itu, Pak. Oh, sudah lulus ya? Sudah lulus. Amin. Mona Lisa barangkali. Oh, Ibu Iya. Mona. Waduh. Sudah lulus itu. Sudah lulus. Ya, Lalu nilainya baru ikut CPNS tahun ini, Pak. PBJ. pretesnya Jadi, ini, Pak Farid, nilai pretesnya urutan pertama, full. Oh, begitu. Ya. Dari suaranya kelihatan dia pasti yang paling pertama. Oke ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi, ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu, pertama itu perhatikan karakteristik pekerjaannya. Apakah jenisnya konsultan, barang, konstruksi, kayak seperti ini kan, seperti saya bilang tadi, ketika ada paket pekerjaan yang di depannya kata perencanaan, pengawasan, ada kata survei, ada kata studi, ada kata kajian, itu pasti konsultan. Tapi kalau di depannya ada pembangunan, kantor, pembangunan, jalan, itu pasti konstruksi. Ya kalau pengadaan barang, misalnya pengadaan laptop, ya, pengadaan printer. Jasa lainnya tuh misalnya ya, jasa lainnya tuh misalnya cleaning service, ya kan? Itu kan tidak ada barang, tidak ada jasa, dia outputnya adalah membersihkan, ya kan? Jasa lainnya. Jadi perhatikan clue-nya di situ. Dan yang berikut perhatikan nilai kontrak. Jadi uang muka itu, seperti saya bilang, kalau ada pertanyaan uang muka, perhatikan itu. Lalu lihat klausul di pasal 29. Ya mungkin seperti itu, ya, Pak Numan. Ya, siap. Nah, ini sudah pertanyaan terakhir ya, Pak Numan. Ya. Ya, Jadi kita lanjut ke pertanyaan nomor 17. kayaknya sudah. Oh, sudah, Pak? Iya, iya. Berarti 16 terakhir, ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin penyampaian saya terlalu berat. Mohon maaf, nanti ini di-share. Saya pikir ini Bapak Ibu yang sudah tadi ikut pretest, yang sudah berhasil, belajar lebih, perluas lagi. Saya insya Allah akan besok menyampaikan ada ujian tes tryout 90 nomor, tapi saya berikan waktu di situ. Jadi otomatis Bapak ketika buka, waktunya 40 menit. Saya berharap itu bisa menjadi Bapak Ibu untuk melatih diri. Jadi langsung nilainya keluar di situ. Ya. Setelah besok saya share itu. Saya share, Bapak Ibu silakan ya seolah-olah berada saat ujian di depan laptop, waktu harus 20 menit, mengerjakan 90 soal. Siap. Biar lebih mempermudah Bapak Ibu dan oh ternyata saya itu lamanya di mana. Kan kita butuh simulasi. Ya, insya Allah besok saya share soal-soalnya tryout yang secara online biar langsung bisa dievaluasi Bapak Ibu. Ya mungkin seperti itu penyampaian saya untuk 16 nomor. Ya, sekali lagi mohon maaf jika penyampaiannya kurang berkenan. Masih ada yang masih belum terjawab atau masih ada yang masih ya belum puas lah dengan jawaban saya. Insya Allah saya akan coba berdiskusi lagi dengan Bapak Ibu. Sepanjang itu untuk pertanyaannya sifatnya untuk fondasi kelulusan, maka saya akan jawab. Tapi kalau sifatnya dia sudah agak melenceng keluar ke teknis, ya saya akan lihatlah. Kalau memang itu sifatnya berupa langsung dengan sertifikasi dasar, ya saya akan menjawab. Tapi kalau tidak, saya mohon maaf. Ya mungkin saya bisa menjawab sebagai April lah.
ya, atau masuk dalam grup, kita sama-sama diskusi. Ya, mungkin itu penyampaian saya. Pak Numan, terima Ya, kasih. terima kasih Pak Farid. Atensi para partisipan yang cukup luar biasa. Mudah-mudahan masih semangat ya. Ada jam 9:30. Siap. Ya, kita bisa baca ya. Waktu lebih ini, karena menurut saya kita banyak diskusi lebih baik. Supaya bisa mengetahui bagaimana tips, kan bisa saling berbagi. Ini kan sharing. Ya, mungkin juga sharing dari beberapa teman-teman yang hadir di sini. Ada juga narasumber lain. Mungkin juga dari UKPBJ Kota Tidore. Saya juga lihat banyak dari UKPBJ Provinsi Maluku Utara juga hadir. Orang, saya mudah-mudahan bisa kita sama-sama sharing bersama. Oke, mungkin Pak Numan, penyampaian saya untuk 16 soal seperti itu. Mohon maaf apabila kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Numan. Ya, terima kasih Pak Farid. Luar biasa sekali pembahasan soalnya. Kemudian Bapak Ibu, para peserta, nanti jangan lupa mengisi link daftar hadir. Karena tadi pagi informasi yang kami dapatkan akan dibuat sertifikat untuk para peserta. Jadi jangan lupa diisi daftar hadir. Kemudian yang berikut, saya melihat di kolom chat belum ada pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung. Silakan Pak. Di kolom chat sudah ada Pak Numan. Oh sudah ada. Oh baru masuk Iya. ini. Baru masuk. Dari Ibu Bunga itu. Ya. Atau ada yang ini? Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan dulu. Kalau ada yang mau bertanya langsung. Silakan. Ada? Kalau belum ada, saya lihat ini ada di kolom chat dari Pak Imron. Dari Pak Imron dia tanya, apakah untuk jabatan PPK, pejabat pengadaan, Pokja yang mempunyai sertifikat tingkat dasar hanya sampai 31 Desember 2023 dan selanjutnya harus memiliki sertifikasi kompetensi dan harus ujian lagi. Nah, ini Pak, ada pertanyaan dari Pak Imran. Mungkin Pak Farid bisa memberi penjelasan. Silakan Pak. Oke. Oh ya, jadi untuk jabatan PPK ya, PPK pejabat pengadaan Pokja yang punya sertifikat tingkat dasar hanya sampai. Jadi begini Pak ya, tadi kita sudah ada ini berhubungan dengan pertanyaan yang tadi. Jadi pejabat pengadaan Pokja, pejabat pengadaan itu wajib dijabat, wajib dijabat oleh pejabat fungsional ya. Jadi pengelola pengadaan itu kita membaca sebagai jabatan fungsional. Itu pada 2020, 31 Desember 2020, setelah itu harus jabatan fungsional, harus pengelola pengadaan. Kalau tidak, itu akan diambil alih oleh agen pengadaan. Tapi terkait dengan kompetensi, ya harus punya kompetensi. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit informasi. Kita di pemerintah Provinsi Maluku Utara itu sudah ada Japfungnya, ya. Jadi Japfung itu dulu kan kita pikir harus punya sertifikat kompetensi, ya. Ternyata saat Bapak Ibu nanti kalau kabupaten kota ada yang mau jadi kompetensi untuk Japfung, itu pasti diakses, dan kemudian sangat mudah. Soalnya pemerintah sekarang itu lagi heboh-hebohnya ya, memperbanyak jabatan fungsional karena semangatnya Pak Presiden ya. Bahkan sekarang SKB itu CPNS itu bahkan ada untuk jabatan fungsional pengadaan ya. Nah, untuk harus memiliki sertifikasi kompetensi ya harus memiliki di 2023 harus memiliki. Ya, mungkin seperti itu Pak Numan. Ya, Pak Imran. Pak Imran ada Pak? Pak Imran. Oh, enggak ada ya? Mungkin mudah-mudahan tersampaikan ya. Ya. Oke, silakan. Kemudian ini, yang lain Pak, ada yang ini, ada yang resen, ada yang ingin berkomunikasi langsung. Silakan Pak. Ada yang berkomunikasi langsung? Silakan. Pak Amrin Masugi ya, saya lihat tertuliskan. Oh, Pak Amrin. Ya, silakan Pak, Pak Amrin. Mungkin Pak Amrin kepencet saja Pak. Ibu Farida. Ibu Farida nih kayaknya. Pak Amrin aja dulu, Pak Amrin. Pak Amrin dari tadi duluan. Dulu, Pak Amrin dulu. Ibu Farida mungkin nanti menambahkan karena Ibu Farida kan salah satu fasilitator juga ini. Ya, Pak Amrin, silakan Pak.
Udah overhead. Pak Amrin? Masih monitor, Pak? Iya, Pak. Ya, silakan, Pak. Silakan. Pak Amrin, silakan, Pak. Silakan. Atau mungkin Ibu Farida mungkin ada yang mau sampaikan? Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum, Pak narasumber. Ya, Luar biasa saya mendengar presentasi dari apa yang disampaikan oleh Pak narasumber. Saya sendiri yang kebetulan lulus sertifikasi dasar, tapi tetap masih merasa kurang dalam hal ini ketika saya mengikuti ujian-ujian berikutnya. Contohnya ujian fasilitator yang saya ikuti ya. Terus terang aja, saya sudah 2 kali ikut tapi gagal. Saya sebenarnya ada sih rasa malu gitu. Artinya kok tidak lulus gitu. Apa yang salah atau kurang belajar atau kurang gimana. Jadi tadi pada awal materi yang disampaikan oleh narasumber, saya luar biasa membuat saya lebih, mungkin ini yang kurang dari saya gitu. Pertanyaan saya terkait dengan yang saya sampaikan tadi, mungkin saya ingin bertanya kepada Pak narasumber, dan saya lihat kan narasumber ini kan setiap ikut ujian rata-rata lulus semua gitu. Alhamdulillah ya, saya lihat rata-rata lulus semua. Jadi ini saya pikir patutlah saya ambil contoh untuk ke depan saya yang sudah 2 kali gagal ikut fasilitator ini, kiat-kiat apa saja yang harus saya benahi lagi karena saya masih ingin ikut untuk menjadi fasilitator ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pasal 29 tadi soal nomor berapa ya? Sebentar. Ada terkait dengan pemberian uang muka. Pasal 29 ayat 2. Di situ dijelaskan untuk uang untuk kecil, kemudian non kecil, jasa lainnya, dan kecil, non kecil, jasa lain 30, 20, dan 15, maksud saya. Di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak narasumber, untuk kontrak tahun jamak, di situ kan disebutkan 15% dari nilai kontrak. Setahu kami, saya juga kebetulan selama ini selaku Pokja, tapi belum pernah menangani terkait kontrak jamak. Mungkin bisa Bapak narasumber memberikan sedikit penjelasan terkait kontrak tahun jamak sehubungan dengan pencairan uang muka. Karena setahu saya untuk kontrak tahun jamak itu kan melebihi 1 tahun anggaran. Kemudian pembayarannya pun dibebani sesuai dengan kebijakan daerah dan maksimal 3 tahun. Apakah dengan adanya 15% ini, Kak, apakah dari nilai keseluruhan ataukah bagaimana dia untuk dalam mengaplikasikannya ketika sudah menjadi kontrak tahun jamak? Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, langsung saja, Pak Farid. Oke, ini Ibu Farida bertanya apa curhat ya. Jadi begini, kebetulan saya kenal beliau. Saya terima curhatnya malam ini. Jadi begini. Mengenai tips itu saya pikir semua orang punya sendiri, semua orang punya tipsnya sendiri. Ya. Saya kebetulan saja. Ini Pak, saya tahu Pak Kepala UKPPJ Kota Kediri juga sudah lulus ya fasilitator ya, kalau tidak salah ya, sudah lulus ya. Ya, sebenarnya menurut saya fasilitator bahkan orang-orang yang dengan dan hebat-hebat itu istilah seperti Bapak itu. Sama saja ya, kayak tadi saya bilang, pertama itu yakin belajar, tidak mungkin bisa hafal, tidak mungkin kita bisa hafal detil per detil ya. Yang kita hafal itu tadi pekerjaannya, ini pekerjaan penyiaran ini itu jenisnya apa. Yang kedua, kita tahu batasannya, kita tahu kebijakan, kita tahu bahan, itu
mungkin kita bisa paham semuanya. Tidak mungkin. Saya kini percaya ya. Ini biar yang kita harus hafal itu Al-Quran dan hadis ya, dari kepercayaan saya. Apa yang kita hafal berpes. Ya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua pertanyaan terkait dengan tahun jamak ya. Saya pikir ini teknis ya, sangat teknis, tapi ya saya coba menjelaskan pelan-pelan ya Ibu, mudah-mudahan Ibu paham. Jadi kita kembali ke klausul ya. Klausul. Paling lambat, salah. Paling kecil ya kalau tidak salah tadi bahasanya. Paling sedikit ya, paling sedikit. Paling tinggi. Maaf. Paling tinggi. Oke, ya paling tinggi ya dari nilai kontrak ya tahun jamak ya. Saya ingin tanya ke Ibu ya, karena Ibu kontrak tahun jamak, nilai kontrak tahun jamak itu nilai kontraknya per tahun beda-beda apa kontraknya satu saja? Kontraknya tuh 1. Oke, cukup. 1 ya. Ya, biar jangan panjang biar teman-teman tidak bingung. Ya teman-teman yang mendengar ini hanya tambahan saja. Intinya yang penting tahu kalau kontrak tahun jamak itu pasti 15%. Tidak perlu kembangkan lagi. Cukup sampai situ. Ya, karena beliau ini tanya saya coba menghormati beliau. Jadi 15% dari nilai kontrak tahun jamak gitu Ibu adalah ya kalau misalnya nilai kontraknya tahun jamaknya 100 miliar ya. Berarti uang mukanya kali 15 dong. Tidak peduli dia setiap tahun alokasinya berapa. Karena bahasanya di situ paling tinggi di 15% dari nilai kontrak. Ya. Jadi definisikan dulu nilai kontrak kita apa, ya. Baru kita kalikan dengan 15%. Jadi kalau 100 miliar, ya uang mukanya berapa itu? 15 miliar ya. Tidak peduli dia mau tahun depan dia berapa, tahun depan alokasinya berapa, tidak peduli. Karena di situ nilai kontrak. Oke ya, Ibu, jangan melebar lagi ya. Terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali. Dan kita lanjut ke ini, Ibu Mona Lisa. Saya lihat ada resen ini. Silakan Bu. Ibu Mona Lisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Pak, saya peserta SKB CPNS tahun ini. Jadi saya ingin tanyakan, misalkan saya lulus, amin, minta doanya ya Pak ya. Amin, amin. Terus kan soal lulus belum dapat NIP, kan perlu beberapa waktu tuh penyusunan NIP. Apakah bisa langsung ikut sertifikasi dasar dulu dalam waktu penunggu masa kerjanya itu Pak? Apakah bisa langsung ikut sertifikat dasarnya? Boleh. Kan bebas sertifikat, bebas. Siapa jadi nggak mesti harus PNS dulu itu Pak? Nggak mesti harus NIP. Umum kok itu. Oh ya. Bahkan penyedia pun disarankan untuk ikut itu. Penyedia ya. Ya kalau Ibu sudah jadi calon PNS nanti mudah-mudahan jangan jadi penyedia lagi ya. Bahaya pengadaan. Jadi ya mudah-mudahan lulus Bu ya. Insya Allah. Amin. Saya yakin dan percaya Insya Allah pasti lulus. Amin. Makasih Pak. Ya, sama Bu. Izin Pak. Pak Aswan, ya silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Pak narasumber Pak Farid. Saya ingin kembali dari pertanyaan nomor 6 tadi Pak. Oke baik ya. Iya. Nomor 6 ya. Baik ya. Oke ya, silakan Pak. Ya di situ kan tadi disebutkan apa untuk kontrak tahun jamak Pak ya, dengan kontrak tahun tunggal. Ya. Iya. Jadi pertanyaan saya di sini, yang mana dimaksud dengan kontrak tahun tunggal dan yang mana dimaksud dengan kontrak tahun jamak? Karena saya masih dasar Pak ya. Terus soal ini apakah bisa diganti untuk kontrak tahun jamak pengadaan pekerjaan, bisa atau bagaimana Pak? Begitu maksudnya saya Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya ini sudah tahu triknya seperti apa. Bagus, saya berharap Bapak Ibu di sini seperti itu ya, bisa tahu ini tahun tunggal ya. Karena ini kita bukan pelatihan ya, kita bypass langsung ke pertanyaannya. Jadi memang ada beberapa teman yang nanti akan bingung. Kami pahami itu. Nah, Pak Aswan dan teman-teman sekalian, kontrak tahun tunggal itu adalah kontrak 1 tahun anggaran. Ya, jadi yang berakhirnya pada 31 Desember tahun anggaran berjalan. Itu namanya kontrak tahun tunggal. Misalnya saya contohkan biar menganalogikan biar agak mudah. Misalnya pembangunan jembatan di Kelurahan Kelabati, tempat telur saya. Misalnya seperti itu. Dengan menggunakan kontrak tahun tunggal.
dengan nilai misalnya dengan nilai 10 miliar. Ya, uang muka yang dapat diberikan kepada penyedia usaha kecil. Jadi kontrak tahun tunggal itu berakhir sampai 31 Desember. Ya, dia tahun tunggal, dia tidak melebihi Desember. Misalnya sekarang ini ada kontrak berjalan di tahun 2020. Yang dia berakhir paling lambat 31 Desember itu adalah kontrak tahun tunggal. Jadi tahun tunggal itu dimaknai sebagai tahun anggaran. 1 tahun anggaran. Tapi kalau kontrak tahun jamak, itu kontrak melebihi 1 tahun anggaran. Dia bisa saja 2 tahun, bisa saja 3 tahun. Ya. Paham Pak Son ya? Mungkin jenis kontraknya ya. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Ini Pak, kita kembali ke kolom chat. Saya lihat ini ada... Ini mungkin ini minta ini Pak, minta kiat-kiat barangkali. Jadi saya gabung saja, kebetulan ada 2 pertanyaan Pak. Dari Ibu Ami dan Pak Ansor. Tapi ini kayaknya apa? Dia minta trik dan kiat-kiat. Jadi dari Ibu Ami, pertanyaannya begini Pak. Gimana cara cepat hafal dan paham pasal-pasalnya? Maksudnya pasal-pasal Pepresnya. Kemudian dari Pak Ansor, mohon bantuannya untuk kita-kita yang baru mau ikut ujian sertifikat dasar, sekaligus mempermudah memahami aturan serta trik mengerjakan soal-soal yang tepat sesuai waktu yang tersedia. Apalagi mungkin saja sekarang ujian di online, sekali lagi mohon bantuannya, trik-triknya dan strateginya. Jadi ini trik-trik barangkali Pak. Silakan, Farid. Ya, cek. Pak Aswan, apa jelas penjelasan saya tadi? Yang kontrak tahun jamak itu Pak, maksudnya tadi bisa sampai 3 tahun begitu Pak ya? Ya. Ya, pahami itu dulu. Tunggal ya 1 tahun aja. Ya, 1 tahun aja. 1 tahun anggaran maksudnya, ya. Bukan Ya, 1 tahun anggaran. Ya, bukan durasinya 1 tahun, bukan. Maksudnya tahun tunggal itu 1 tahun anggaran. Ya, mungkin di situ maksudnya. Paham ya, Pak Aswan? Mudah-mudahan tersampaikan. Ya. Pak Aswan, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Siap. Oke, jelas ya, Pak Aswan? Jelas, Pak. Jelas. Baik, ya. Kita lanjut ke pertanyaan di... Tadi Pak, ya di kolom chat. Oke, baik. Jadi kita gabung aja Pak, dari Ibu Ami dengan Pak Ansor. Ya, jadi ya, ini minta trik ini Pak. Jadi Oke, dari Ibu Ami, gimana cara cepat hafal dan paham pasal-pasal Pepres. Kemudian dari Pak Ansor, mohon bantuannya untuk kita-kita yang baru mau ikut ujian sertifikat dasar, sekaligus mempermudah memahami aturan serta trik mengerjakan soal-soal yang tepat sesuai waktu yang tersedia. Apalagi mungkin saja sekarang ujiannya juga online. Sekali lagi mohon bantuannya, triknya dan strateginya. Silakan Pak Farid. Baik ya, tadi seperti saya sampaikan tadi bahwa trik itu pertama ya, bagaimana cara cepat hafal dan paham pasal-pasalnya. Untuk hafal mungkin agak hafal, tapi kita bisa minimal struktur ya, seperti tadi yang saya sampaikan struktur. Saya coba share lagi ya. Struktur tadi, struktur Perpres ya, karena itu sangat penting ya. Itu Perpres bahwa memang perlu ada Bapak Ibu harus punya, semua orang punya trik dan tips yang berbeda-beda. Tapi saya coba sampaikan saja. Nah ini, Bapak Ibu paham ini dulu. Ya ini strukturnya dulu. Ya. Jadi ketentuan umum bab 1 itu umumnya dia bicara terkait dengan definisi. Ya, definisi. Jadi Bapak Ibu buka di situ, pasti di situ ada pengertian pertama pengadaan barang jasa adalah apa. Ya. Pengertian pengadaan barang jasa itu apa, pengertian terkait agen pengadaan itu apa, UKPBJ itu apa, pengertiannya ya. Jadi pengadaan barang jasa adalah bla bla bla. Ya. UKPBJ adalah bla bla bla. Itu ada di ketentuan umum. Jadi Bapak Ibu ketika pertanyaan sifatnya adalah pengertian, maka di ketentuan umum lihat. Ya. Dan situ awal di situ. PPK itu apa? Pengelola pengadaan itu apa? Itu definisinya di ketentuan umum. Bapak Ibu nyaman. Bab 1 ketentuan umum, Bapak Ibu silakan tulis pasal 1
terkait pengertian. Bab 2, tujuan kebijakan. Tujuan pasal berapa sampai pasal berapa. Kebijakan pasal berapa sampai pasal berapa. Itu dulu. Jadi buat strukturnya lebih breakdown lagi dari ini. Ya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu gampang, oh ya ini kalau misalnya ya, bicara terkait dengan uang muka. Itu di bab mana sih? Ya. Kan bisa tahu. Ini kan banyak bab ini. Pelaku pengadaan barang jasa, ada bab perencanaan pengadaan, ada bab persiapan pengadaan. Kita tidak akan mungkin bisa hafal semua. Tapi kita bisa tahu ketika Bapak Ibu tahu, oh ini terkait dengan penyusunan HPS. Oh ini masih tahapan pada persiapan ini. Atau perencanaan pengadaan. Oh buka di bab itu. Jadi Bapak Ibu silakan ambil bab ini, slide ini, untuk di breakdown lagi lebih ke bawah. Misalnya bab 1, ketentuan umum. Bicara tentang apa di situ? Pasal berapa sampai pasal berapa? Pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Pengadaan khusus. Nah, Bapak Ibu lihat pengadaan khusus itu dibicara ada 4 item. Ada pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat, ada pengadaan barang jasa di luar negeri, ada pengecualian, ada penelitian, dan ada tendensi internasional. Dan tadi pertanyaan soal yang kita bahas tadi. Jadi, untuk menghafal, bukan tidak bisa menghafal. Tapi, saran saya, jangan menghafal secara utuh, tapi paham substansinya seperti ini. Saya juga setiap ujian, saya tidak hafal. Saya tidak hafal semuanya. Saya punya, yang membantu saya itu buku yang saya beri catatan. Catatan ini strukturnya. Jadi kalau soal uang muka saya tidak yakin, saya sudah ada kasih tanda. Ketentuan muka, saya tinggal buka uang muka. Oh ini. Jadi yang membantu saya itu, selain doa itu saya punya triknya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, bukan saya saran untuk tidak menghafal. Bukan saya bilang bahwa tidak bisa menghafal atau Bapak Ibu sulit menghafal. Bukan, tapi Bapak Ibu bisa membentuk formulasi Bapak Ibu untuk bisa memahami ini. Pasal, bukan pasal per pasal, tapi bagian per bagian. Jadi misalnya pertanyaan terkait dengan e-katalog, ya. Ini di mana kalau e-katalog? Oh ini mungkin ini katalog ini pengadaan barang apa ya? Pengadaan barang jasa melalui media. Berarti masuk di bab berapa? Jadi ada tanda di situ. Jadi itu trik saya waktu itu seperti itu, ya. Untuk menghafal, saya pikir agak sulit untuk kita menghafal. Tapi kita bisa tahu substansi kayak tadi. Oh, uang muka. Oh kalau uang muka itu 30% usaha kecil. Ya, 20% untuk usaha kecil. Ya. 15% untuk kontrak tahun jamak. Jadi ada yang menghafal itu hanya seperti itu, besaran-besaran nilainya saja. Tidak perlu hafal kata per kata. Dan hafal kalaupun ada kata-kata dalam aturan, itu hafal saja misalnya lebih kecil, ya, paling tinggi, kayak tadi tender internasional. Itu perlu dihafal. Tapi yang lain-lain itu saya pikir untuk menghafal agak sulit ya. Tapi bukan berarti tidak bisa menghafal. Bisa, ada orang bisa hafal. Tapi di situasi seperti ini, Bapak Ibu jangan membebani diri dengan, aduh saya terhafal nih, wah, jangan. Jadi harus menetralkan diri, ada potensi dalam diri kita, yang kita mengeksplor itu dengan cara kita, dan saya kan percaya, tidak ada ciptaan Tuhan, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia di dunia ini. Jadi yakin saja Ibu, lakukan saja ketika ada niat seperti itu tadi. Ambil buku, baca, buat tanda, baca terus, pasti akan masuk. Ya, jadi mungkin itu ya. Pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Ami ya, kalau tidak salah. Bu Ami. Bu Ami ya. Ibu apa Bapak nih? Ibu ya? Ibu. Ya. Dan paham pasal-pasal. Ya, untuk paham kan belum tentu bisa. Kalau untuk memahami tidak perlu kita menghafal, kan? Ya kan? Tidak perlu kita menghafal sesuatu. Lebih baik kita memahami sesuatu daripada kita menghafal. Menghafal itu harus hafal kata by kata. Tidak perlu. Yang penting tadi saya bilang struktur purpose ini digunakan Bapak Ibu, di breakdown lagi, buat sebuah catatan. Supaya tahu, oh ini terkait dengan ketentuan peralihan, bicara apa sih? Bicara apa sih? Jadi ketika ada pertanyaan yang membingungkan, saya kira percaya bisa dan waktu cukup. Cukup bagi saya.
sepanjang Bapak Ibu punya. Nanti insya Allah besok saya share link pertanyaan. Bapak Ibu silakan coba simulasi. Ya, setelah sudah buat tanda-tanda silakan simulasi. Karena itu saya sudah buat kunci waktu. Jadi Bapak Ibu ketika buka mengisi biodata, Bapak Ibu kerja start 20 menit. Nah, di situ Bapak Ibu bisa lihat. Saya yakin dan percaya kalau sudah membaca, kalau sudah buat tanda, sudah buka membaca latihan soal terus, saya yakin dan percaya insya Allah pasti bisa. Ya, kemudian besok saya mau nanti di grup. Siap, kasih Pak. Seperti Ibu itu. Ami, masih aktif Ibu? Ibu Ami? Atau Pak Ansor, ada yang mau disampaikan Pak? Pak Ansor? Makasih banyak Pak, sudah jelas Pak. Cukup Oh jelas. sudah, oh ya, terima kasih. Ya. Kemudian kita lanjut Ya, ke ini. sama, Ada respen Pak Abdullah. Pak Abdullah? Pak Abdullah hadir? Pak Abdullah? Pak Abdullah? Pak Abdullah? Atau kita lanjut ke ini aja Pak? Sambil menunggu Pak Abdullah kita lanjut ke... Izin Pak Moderator. Oh ya, Pak Iwan. Silakan Ya. Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narasumber Pak Farid, kawan saya. Selamat malam. Jadi artinya begini Pak, saya ingin artinya cerita sedikit tentang saya, mengapa motivasi saya untuk belajar bersama jadi anak TK di bagian PBJ ini. Terus terang memang saya ini kan fokusnya penelitian. Jadi saya pada substansi, materi atau konsep daripada penelitian itu. Nah, setelah jalan waktu ternyata saya pikir karena banyak begini Pak, pejabat-pejabat rata-rata berakhir di penjara. Itu motivasi saya, takut jangan sampai kita kan masuk nanti dia pasti akan beranjak menuju pejabat. Jadi kita harus memahami tentang PBJ supaya kita jangan salah memerintah, apalagi saya lihat di dalam aturan itu banyak PA itu kan bahayanya di situ. Nah, disitulah saya motivasi untuk belajar, bukan untuk cari materi atau itu tidak. Oke. Jadi saya lihat bahwa setelah saya mengikuti 4 hari berturut-turut ini memang ternyata kita harus melakukan tadarus terhadap aturan itu. Aturan tentang PBJ yang Perpres nomor 16 tahun 2018 itu harus kita tadarus dulu. Tanpa kita tadarus, kita membaca, maka kita mungkin tidak akan lolos. Baru kemudian saya ingin hanya minta ya seperti pertanyaan tadi, trik bagaimana Pak Farid di dalam pada saat pelaksanaan itu kan kira-kira hal-hal apa yang membuat pertanyaan saya hal-hal apa yang membuat para peserta itu banyak yang tidak lulus. Dengan belajar di situ supaya kita mempersiapkan supaya bisa lolos itu. Baru kemudian kedua mungkin kalau ada semacam tadi ada buku catatan yang tadi Pak Farid bilang dalam bahasa saya level catatan sendiri itu kalau bisa di-share ke kita itu lebih baik. Supaya artinya kalau memang tadi trik misalnya melakukan pemisahan-pemisahan bab 1, bab 2 dengan catatan-catatan itu sudah bagus. Baru kemudian yang ketiga saya minta link-link untuk kita uji coba. Kalau ada uji coba misalnya di situs atau website misalnya LKPP atau apa yang bisa kita coba. Jadi apakah kita melatih mengukur seberapa jauh pemahaman kita terhadap Perpres nomor 16 2018. Mungkin kalau ada linknya bisa juga di-share di sini supaya kita semua bisa belajar dan mencoba. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kawan senior saya nih Pak Numan. Ya, siap. Kawan saya di klub tim 3 ya kalau tidak salah. Ya. Beliau ini kalau pengadaan ya saya mungkin lebih tahu dari beliau. Tapi kalau masalah kepemimpinan beliau lebih tahu dari saya. Ya. Jadi begini Pak Ikhwan, memang banyak teman-teman yang belum berhasil sertifikat itu memang banyak sebenarnya.
Namun kalau saya lihat secara umum, dari yang saya ketemu orang, itu kebanyakan teman-teman itu satu, ya memang masih minim membaca. Ya, Baca, minim mengeksplor, minim latihan-latihan soal. betul. Ya, sangat minim. Itu pertama. Yang kedua, itu biasanya teman-teman itu sangat nervous ketika ujian. Sangat nervous. Jadi, wah ini, dan itu sebenarnya menghancurkan konsentrasi kita. Bahkan soal tadi itu sifatnya menjebak semua. Jadi menurut saya jangan nervous. Yang ketiga, ada juga yang lucu, alasan orang tidak lulus karena memang dia sengaja untuk tidak lulus. Ada orang yang seperti itu. Tapi itu sebagian kecil. Ada yang sengaja tidak mau lulus. Karena dia takut ketika dia lulus, setiap hari menurut dia ada berapa orang yang saya ambil satu contohnya ada saya. Dia dipaksa untuk ikut. Dia paham aturan, paham dan sangat paham. Ketika try out dan apa dia paham. Tapi ketika mau ujian dia sengaja dibuat tidak lulus. Karena apa? Karena kalau dia lulus, dia berpotensi akan menjadi pelaku pengadaan. Dan menurut dia, ketika dia menjadi pelaku pengadaan, dia akan dihadapi dengan situasi-situasi yang luar biasa. Ada intervensi ya yang bisa mempengaruhi integritas. Jadi ada orang seperti itu. Tapi itu hanya sebagian kecil kok. Ya, menurut saya yang pasti penyebab utama terbesar itu adalah memang satu kurang membaca dan kurang latihan soal. Itu paling terbesar. Ya. Itu yang pertama. Yang mungkin ya, yang kedua saya insya Allah besok saya akan share terkait dengan link yang saya buat. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya buat sesuai dengan skema ujian sertifikasi 120 menit. Saya akan latihan. Hasilnya keluar sendiri setelah selesai, hasilnya keluar dan bisa lihat saya boleh lah, misalnya harusnya 167 saat saya 166, oh bisa ini, dan tinggal jadi supaya ada simulasi. Menurut saya simulasi itu penting karena terkait dengan teknis. Memahami iya, tryout seperti ini iya lakukan, tapi kalau saya harus ada operasikan itu biar kita familiar ketika ujian, ya. Oke. Pak Ikhwan, terima kasih. Ya, Bang. Gimana Pak? Bisa Pak? Bisa. Oh ya. Alhamdulillah. Kita lanjut. Tadi Pak Abdullah sudah aktif tadi, tapi sekarang Pak Abdullah ya, silakan Pak. Sudah. Oh sudah ini, sudah bisa diterima. Atau mungkin ada tambahan Pak, silakan. Oke, mantap. Oke, kalau kita lanjut ke ini, ke kolom chat. Ini Pak Farid dari Muhammad Husni. Ya. Ini Pak, dia minta ini info menyangkut dengan ujian sertifikasi. Jadi ini, Pak narasumber, mohon info jadwal sertifikasi tingkat dasar Pak di wilayah Provinsi Maluku Utara untuk teman-teman yang mau mengikuti sertifikasi barang jasa tingkat dasar. Serta mohon penjelasan agar Pemda bisa. Serta mohon penjelasan proses agar Pemda bisa melakukan ujian sertifikasi tingkat dasar di wilayah mereka masing-masing jika terakomodir dalam DIPA. Silakan Pak. Oke. Ini Matrus ini sebetulnya tidak asing bagi saya ya. Bisa aktifkan kamera. Pak Muhammad Husni, kalau tidak salah ini kawan saya juga. Senior saya. Iya, Pak Farid. Ya. Oh iya, ini senior saya di. Oh ini sudah. Oh jadi ya pertanyaan ya betul memang kalau Bapak Ibu mau ikut sertifikat tingkat dasar ujian silakan berkunjung ke ppsdm.lkpp.go.id. Situ seluruh Indonesia jadwalnya sudah ada, tinggal Bapak Ibu pilih. Misalnya kalau di Maluku Utara kita Ternate yaitu ada tempatnya. Oh ini penyelenggaraan di Ternate. Nanti silakan masuk ke ppsdm. Ya, ada di Jawa Barat, ada di mana tadi? Siapa tadi Mona Lisa itu di jadi bisa lihat di ppsdm lkp.go.id ya. Nah terus yang kedua pertanyaannya terkait dengan apa ya, Pemda bisa melakukan ujian sertifikasi tingkat dasar di ya Pemda sebenarnya bisa melakukan sepanjang dia adalah lembaga sertifikasi profesi. Kalau dia belum terdaftar sebagai lembaga sertifikasi profesi dari LKPP,
maka dia tidak bisa melakukan izin. Dia harus terdaftar. Ya. Saya tahu khusus di Maluku Utara itu belum ada Pemda yang terdaftar sebagai LSP. Terpengetahuan saya. Ya mudah-mudahan UKPBJ Kota Tidore menjadi mengawali ya, merintis menjadi UKPBJ yang menjadi lembaga sertifikasi. Siap. Saya berharap di bawah naungan bendera Pak Wahid, ada Pak Numan, ada Pak Indra, luar biasa, semangatnya luar biasa. Jadi mungkin nih, seperti itu Pak Muhammad Husni ya. Ya kalau memang siap, mungkin tersampaikan ya Pak Muhammad Husni. Terima kasih. Ya. Ya, siapa lagi? Kita lanjut Pak. Oke, silakan. Masih ada satu ini. Baik, silakan. Ini kayak studi kasus nih Pak. Jika ada contoh kasus terjadi jembatan putus atau ambruk yang harus segera dibangun karena perhubungan utama suatu negeri, apa pemerintah daerah masih bisa berpegang pada Perpres 16 tahun 2018 atau bagaimana Pak? Ini pertanyaan sangat teknis ya. Iya, ini teknis ini Pak. Jadi tidak perlu, tapi saya hanya mengabarkan secara pendek bahwa bisa ya, mengapa tidak bisa sepanjang itu tujuan apa tidak bisa, dan tetap Perpres. Seperti itu saja gambarannya ya. Mungkin nanti Pak siapa? Ibu apa Pak ini? Ibu ya? Ibu Ami. Oke, Ibu Ami. Oke, Ibu Ami. Jembatan putus ya. Nanti kita diskusi di ruang tertentu, Bu Ami ya. Yang jelas bahwa kalau seperti ini ya harus berpegang pada Perpres, karena Perpres itu juga mengatur terkait dengan keadaan darurat. Ya. Kita bicara lebih. Oke, Bu Ami, mudah-mudahan mohon maaf ya kalau belum bisa tersampaikan secara penuh, tapi substansinya seperti itu. Kemudian dari Pak Ihwan, ini link PPSDM yang tadi itu Pak. Jadi ppsdm.lkpp.go.id. Apa PPSDM? ppsdm.lkpp.go.id. Saya ada share Chatting. Oh ya, sudah nih Pak. Ini ada di chat sama Pak Farid. Oh oke. Terima kasih Pak Farid. Jadi ini sini. Yang lain Pak, masih ada yang ini bertanya langsung? Oke, silakan. Ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya langsung sebelum room kita tutup? Ya, Pak. Nah, waktu juga sudah menunjukkan jam 13 waktu Indonesia Timur. Silakan Pak. Bagi yang masih mau bertanya silakan. Ini ada namanya Pak Fuji apa Ibu Fuji? Presiden. Oh ya, ada satu nih. Ibu Fuji. Ibu Fuji, ada Bu? Ada Bu? Ada, siap. Oh ya, silakan Bu. Langsung aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya juga salah satu peserta SKB untuk CPNS 2020 dan semakin mendekati hari semakin deg-degan dan konsentrasi rasanya semakin buyar. Kalau kan saya mengikuti salah satu kementerian. Kalau menurut Bapak selain Perpres 16 tahun 2018 untuk kementerian sendiri, apakah ini diutamakan juga untuk kita memahami dari peraturan tersebut? Dan juga ingin saya tanyakan mengenai agen pengadaan, karena kan salah satu yang baru di Perpres 16 tahun 2018 ya Pak. Bisakah Bapak memberikan penjelasan lebih lanjut? Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Ibu Fuji ya. Ya, saya berharap Ibu Fuji bisa CPNS nanti bisa lulus. Dan insya Allah yakin saja pasti lulus. Nah, terkait dengan pertanyaan Perpres 16 dan itu ya peraturan lembaga ya. Namun, halo, jelas suara? Halo, bisa jelas suara? Jelas Pak, jelas. Lanjut Pak. Ya, jadi tadi pertanyaan dari Bu Fuji terkait dengan aturan-aturan ya, aturan terkait dengan Perpres, bisa juga dengan Perlem, dari Perlem nomor 7 sampai nomor 15 ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, yang berikut sebenarnya agen pengadaan itu memang itu hal yang baru dan sampai saat ini itu belum dipraktekkan secara resmi karena LKPP
belum membuat, karena agen pengadaan itu diseleksi oleh LKPP. Harus ada legitimasinya dari LKPP. Ya, jadi agen pengadaan itu sebenarnya dasar ada agen pengadaan itu karena ada keterbatasan sumber daya pengadaan, sementara begitu banyak program pemerintah yang dialokasikan anggarannya untuk pembangunan, sementara SDM-nya kurang, ya Bapak Ibu ini mudah-mudahan bisa menjawab kekurangan dari SDM pengadaan. Nah, ketika SDM pengadaan itu kurang, nah ini muncullah agen pengadaan. Jadi skema agen pengadaan ini karena menurut analisis dari para pengambil kebijakan bahwa ada yang bukan PNS yang bisa menjadi agen pengadaan. Sehingga agen pengadaan itu adalah UKPBJ atau pelaku usaha. Ya. Jadi sepanjang yang bisa menjadi agen pengadaan itu ya tentunya ada kriterianya dong. Ya, ada kriterianya dia. Kalau misalnya UKPBJ, ya agen pengadaan, UKPBJ, agen pengadaan, UKPBJ untuk menjadi agen pengadaan, itu pertama, dia harus level 3. Jadi, saya mungkin akan menjelaskan lebih teknis sedikit ya. Unit kerja pengadaan barang jasa, ya itu punya sistem penilaian. Jadi ada 5 sistem. Bapak Ibu kan tahu, menurut TPS 16, ya saya biar ada gambaran. Kalau saya tanya misalnya, unit kerja pengadaan barang jasa adalah, nah itu lihatnya di mana? Pasti lihatnya di ketentuan umum. Saya bilang, kalau ada pertanyaan sifatnya definisi, itu ketentuan umum. Nah, di Perpres 16, UKPBJ itu merupakan unit kerja pengadaan barang jasa yang unggul, yang menjadi pusat keunggulan pengadaan, yang bahasa Inggrisnya Center of Excellence. Nah, untuk itu UKPBJ untuk menjadi agen pengadaan, ya itu dia harus menjadi pusat keunggulan pengadaan. Nah, bagaimana dia menjadi pusat keunggulan pengadaan? Ada instrumennya di situ. Itu ditetapkan oleh KPK dan oleh LKPP. Jadi agen pengadaan itu sifatnya mutatis mutandis. Misalnya contoh UKPBJ pemerintah Kota Tidore Kepulauan misalnya belum ada jabatan fungsional untuk tahun 2021. Ya mau tidak mau, ya skema agen pengadaan bisa masuk. Tapi saya yakin dan percaya sekarang untuk Jakfung itu sudah dipermudah, tidak sama dulu lagi, karena pemerintah lagi giat-giatnya terbanyak Pak Jokowi. Nah, jadi bahkan di CPNS pun sudah ada kan sekarang kayak tadi berapa orang Ibu siapa tadi? Analisa ya. Itu kan SKB-nya kan formasinya pada JF kan, bukan pada ya. Jadi bahkan pemerintah tahu bahwa pengadaan barang jasa itu penting. Sehingga kita perlu sumber daya yang dari awal. Jadi bukan nanti sudah jadi PNS baru dia belajar pengadaan. Dan dari awal. Jadi teman-teman di sini, Bapak Ibu yang kebetulan insya Allah sekarang mau menghadapi SKB khusus untuk jabatan fungsional CPNS, saya memberikan apresiasi luar biasa. Bapak Ibu akan jauh lebih hebat daripada kita karena kita mengenal pengadaan setelah berapa tahun pensiun. Sementara Bapak Ibu, sementara ini lagi hot-hotnya, ya. Insya Allah ketika lulus dan ditempatkan, saya yakin dan percaya, ya, Bapak Ibu saya jadi Jakfung, fokus di situ luar biasa. Ini percaya pasti Indonesia akan jauh lebih baik. Mungkin seperti itu, Ibu Fuji ya. Kalau nggak salah tadi, mohon maaf kalau Yes. Bagaimana Ibu Fuji? Masih aktif, Bu? Aktif. Baik, terima kasih Bapak jawabannya. Mohon doanya juga Bapak untuk kami semua yang akan mengikuti tes SKB CPNS khususnya bidang pengadaan barang dan jasa. Semoga lulus semua. Amin, amin. Dia kan Bapak. Siap. Oke, kita lanjut Pak. Dari Pak Amrin Umasugi. Kebetulan juga saya lihat orangnya sudah aktif ini. Pada pasal 55 ayat 1, dalam hal keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dihentikan. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kalau uang muka sudah dicairkan, baru adanya keadaan kahar? Mohon penjelasan. Silakan Pak. Oke, ya. Ini sepertinya teknis ya. Sudah teknis ya. Jadi memang bahasa
redaksi di pasal 55 yang tadi dalam hal keadaan kahar pelaksanaan kontrak dihentikan. Ya kalau misalnya dihentikan, namanya keadaan kahar ya. Keadaan kahar itu keadaan yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. COVID ya. Ya betul, kata Pak Ikhwan, bahasa orang hukum force majeure. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah cair uang mukanya, ya kontrak itu kan uang muka itu kan diberikan sebagai motivasi bagi penyedia untuk kerja. Uang muka itu diberikan cara itu paling tinggi berapa? Itu kan kenapa paling tinggi? Ya, jadi kenapa bahasanya paling tinggi? Karena ini sesuai kebutuhan. Jadi penyedia ketika memberikan uang muka itu harus dalam proposal, walaupun dalam kontrak sudah diatur. Paling tinggi dia uang muka 30%, tapi uang muka diberikan itu sesuai dengan kebutuhan. Ya kalau misalnya sampai terjadi seperti ada keadaan kahar, harus dihentikan, ya mau tidak mau dihentikan. Masalah pembayaran, yang penting di situasi yang kahar, di situasi darurat, di situasi yang tidak bisa dikendalikan, maka uang yang tadi sudah dibayar, itu kan lihat kalau memang uang mukanya itu pekerjaannya, maaf ini sudah agak teknis ya, pekerjaannya itu masih di bawah uang muka, dan nanti ada ketentuan dalam kontrak yang diatur. Yang jelas bahwa yang penting bahwa uang muka itu bukan dia tidak mau bekerja, ini kan keadaan kahar, kontrak ini kan etikat baik. Ya. Saya lihat Pak Abril Masugi ini kan sarjana hukum ya, saya pikir lebih paham saya mengenai kata itu. Nah, etikat baik. Jadi kalau memang ada penyelesaian. Maaf, bukan sarjana hukum Pak. Oh bukan ya? Iya. Oh SA, saya kira sarjana hukum Pak. Soalnya nama sini SA. Oh, bukan ya? Alumni Aristain. Oh tapi magister ya, magister hukum. Magisternya bukan. Bukan ya? Oh, sastra. Oh siap. Oke Pak. Jadi Pak Amrin seperti itu ya Pak Amrin ya? Ya, terima kasih Pak Farid. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jadi waktu sudah menunjukkan sudah hampir setengah 11 ini Pak. Saya lihat juga di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan. Kemudian yang raise hand juga sudah tidak ada. Atau masih ada yang ini berkomentar Pak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Halo? Sudah tidak ada ya? Ini sudah setengah 11 juga ini. Pak Farid kita tutup ya Pak. Sudah saya lihat sudah di. Oke, baik ya insya Allah. Baik. Ya. Jadi sebelum kita tutup pertemuan kita malam ini, mungkin Pak Farid ada yang mau disampaikan, khususnya mungkin trik-trik atau kiat-kiat khusus barangkali buat teman-teman yang ingin mengikuti ujian sertifikasi. Silakan Pak. Oke, ya baik Pak. Ya mungkin yang tadi sudah banyak saya sampaikan. Trik-trik juga sudah disampaikan oleh beberapa sumber sebelumnya. Ada Pak Mr. JJ, ada Pak Takdir, ada Ibu Aisyah juga. Ya. Semua trik-trik itu silakan kalau Bapak Ibu mengikuti. Menurut saya kerjakan soal itu. Ya lakukan yang menurut Bapak Ibu mana yang lebih nyaman untuk Bapak Ibu. Mau pilihan ganda duluan atau studi kasus duluan atau dari awal, semuanya dikembalikan kepada Bapak Ibu karena tidak ada konsep yang pas. Ya. Yang kedua yaitu baca perpres, ya baca-baca lah. Perpres, lihat tanda hard copy biar mudah dibaca, mudah dibuka saat ujian, ya, biar lebih gampang. Paling penting adalah ya berdoa lah, berdoa. Usaha sudah maksimal ya. Kata salah satu sufi mengatakan jika usaha dilakukan maksimal maka biarlah doa dan takdir bertaruh. Ya. Mungkin seperti itu. Jadi maksimalkan usaha, eksplorasi diri Anda. Selanjutnya biarkanlah doa dan takdir bertaruh. Ya mungkin seperti itu. Menurut saya berdoa insya Allah Bapak Ibu yang punya niat untuk mengikuti sertifikasi ke depan bisa lulus, ya bisa terlibat di pengadaan dan kita akan sama-sama bertemu. Kalau pengadaan pasti kita akan ya mungkin seperti itu. Sekali lagi mohon maaf jika ada penyampaian yang keliru, penyampaian yang salah atau kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Saya mohon maaf
insyaallah kita akan bertemu lagi. Silakan kalau mau japri bicara pengadaan, silakan ada nomor handphone saya. Sepanjang itu bicara pengadaan, saya akan berdiskusi. Mungkin seperti itu, Pak Numan, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah ini juga menjadi ibadah bagi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Farid atas waktu yang telah diberikan untuk kita sama-sama membahas soal-soal terkait dengan pengadaan barang jasa. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan pada malam ini bernilai ibadah. Dan kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu, peserta, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Farid ya bisa menjadi semangat ketika Bapak Ibu mengikuti ujian sertifikasi. Mudah-mudahan poinnya bisa di atas 167. Karena standar minimal untuk lulus itu 167. Insya Allah. Mudah-mudahan. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Jadi yang penting tadi katanya Pak Farid tadi, yang penting ya jangan sampai misalnya ikut ujian sertifikasi lulus karena memang tidak mau lulus. Itu juga itu. Oke. Karena memang waktu juga sudah menunjukkan jam 22.27. Jadi sudah mendekati 10:30 ya. Kita tutup aja pertemuan kita pada malam ini. Saya tidak memberikan kesimpulan karena semuanya begitu bermakna. Sekali lagi kami dari bagian pengadaan barang jasa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah diberikan oleh Pak Farid untuk membantu kami semua ya, membantu Bapak Ibu peserta berbagi ilmu. Sangat luar biasa Pak ilmu yang diberikan pada malam ini. Ya, saya mungkin tidak usah berpanjang lebar. Saya malam ini menutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia surga. Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga materi yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Farid. Kepada seluruh partisipan yang sudah berpartisipasi dalam materi Zoom malam ini, saya juga ucapkan terima kasih banyak. Luangkan waktu untuk kita bersama-sama belajar. Pada intinya kita selalu terbuka untuk saling memberi, saling menerima, ya terutama tentang ilmu pengetahuan kita mengenai pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, sebelum ini saya mengingatkan kepada peserta partisipan bahwa apa yang sudah dibagi untuk DC menjadi untuk membuat dan juga pada Bapak Ibu yang mungkin ingin memberikan masukan dan saran, kami sangat mengharapkan masukannya untuk perbaikan kegiatan kami ini ke depan. Kami tidak pernah tahu sejauh mana kegiatan ini mampu memotivasi Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya tidak pernah ada feedback, tidak pernah ada masukan, dan apapun yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami terkait kemajuan kegiatan ini, tentu akan kami sangat itu. Di ruang ini juga telah hadir narasumber lain, ada Pak Takdir juga, Ibu Ica juga. Terima kasih juga sudah hadir di sini bersama kami semua. Dan sebentar selesai kegiatan baru kita share materinya Pak Farid juga bagi yang belum berkesempatan. Dan insya Allah besok pagi-pagi baru kita share untuk video rekaman kegiatan kita malam ini. Dan seperti Bapak Ibu ketahui untuk juga bahwa selama materi 3 malam terakhir kemarin itu sudah ada di YouTube. Sudah dibuat channel YouTube-nya oleh Pak Kabak, dan insya Allah nanti di grup WA juga kami sampaikan linknya untuk kita semua bisa
melihat materi-materi yang telah berlalu. Mungkin demikian sekalian. Akhirnya waktu jualnya membatasi kita semua, dan kami serahkan kepada Pak Kabak selaku host yang menguasai room ini. Pak Kabak PBJ, Pak Wahid, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia terbaik, narasumber terbaik. Malam Pak Takdir.